Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafida Faikotul Himmah, NIM T2017 10051. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Al-Ghazali. Hujaratul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Muhammad bin Muhammad At-Tusi, yang memiliki nama panggilan Zainuddin, lahir di kota Tus, Khurasan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di desa Ghazalah, di pinggir kota Tus yang terletak di bagian timur negara Iran. Al-Ghazali ini dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosof besar. Di samping itu juga masyhur sebagai seorang ahli fikih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya di masa itu. Sehingga karya tulis Al-Ghazali ini yang terkenal ialah kitab Ihya Ulumuddin yang dipakai oleh seluruh umat Islam hingga sekarang. Keluarga Imam Al-Ghazali ini tuh kuat beragama. Ayahnya itu bekerja sebagai menenun kain dari bulu biri-biri atau kain wol. Nah, hasil tenunannya itu dibawa dari desa Ghazalah ke Tuts untuk dijual. Walaupun ayahnya ini seorang lelaki yang miskin, tetapi dia itu juga orang yang jujur dan baik hati, dan juga beliau itu suka bergaul dengan ulama dan para sufi sambil memetik ilmu-ilmu agama serta berbakti kepada mereka. Terus kemudian beliau itu berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang anak yang cerdik, berilmu dan soleh. Doanya itu kemudian diperkenankan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lahirlah anaknya yang diberi nama Muhammad. Nah, pada hari tuanya ini Muhammad ini telah menjadi bukan saja seorang soleh, tetapi ia telah menjadi seorang guru dari golongan as-solihin di zamannya, dan telah dikenal luas sebagai nama Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ayah Abu Hamid Al-Ghazali ini telah meninggal dunia ketika Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali berumur 6 tahun. Setelah ayahnya meninggal, beliau dan adik lakinya yang bernama Ahmad itu tuh dititipkan kepada seorang sufi yang merupakan sahabat dari ayahnya. Dan selain mendapat bimbingan dari ayahnya, ia juga mendapat bimbingan pula dari sahabat ayah tersebut. Nah, ketika sufi pengasuh ayah Al-Ghazali ini merasa kewalahan untuk membekali ilmu dalam kebutuhan hidupnya, sahabat ayah mereka itu menyarankan kepada mereka atau Imam Al-Ghazali dan adiknya tersebut supaya untuk pergi ke Tus dan belajar di madrasah di sana, karena di sana itu mereka bisa menuntut ilmu tanpa memikirkan biaya makan. Kemudian pada masa kanak-kanak, Al-Ghazali ini belajar ilmu fikih kepada Al-Imam Ahmad Ar-Rozqani di desa Tuts. Kemudian ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar kepada Imam Abu Nashar Ismail. Beliau itu mendapat banyak pelajaran dari sang guru. Kemudian sebelum kembali ke Tuts, Al-Ghazali itu mengunjungi kota Nasaibur dan tinggal bersama Imam Al-Haraiman Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini pada tahun 419 sampai 478 Hijriah. Beliau pun giat belajar hingga berhasil menguasai kitab Al-Muhadzab Asy-Syafi'i. Nah, beliau ini juga termasuk orang yang sangat cerdas, memiliki kepribadian yang mengagumkan, pemahaman yang cepat dan ingatan yang kuat, sehingga gurunya Al-Juwaini itu menggambarkan Imam Al-Ghazali dalam ungkapan Al-Ghazali adalah samudra yang dalam, karena Al-Ghazali adalah orang yang sangat cerdas tadi. Kemudian Al-Ghazali menetap di Nasaibur hingga Al-Imam Al-Haraiman wafat pada tahun 478 Hijriah. Al-Ghazali ini kerap mengunjungi istana pemerintahan untuk menemui Menteri Nizam Al-Mulk.
yang majelisnya itu menjadi tujuan ulama, imam, dan para fusaha. Kemudian ia itu mampu berdebat sehingga berhasil mematahkan argumentasi lawan-lawannya. Nah, kemudian sejak saat itu ucapan-ucapan Imam Al-Ghazali ini selalu didengar dan keunggulannya itu juga diakui oleh semua orang. Namanya pun juga melambung dan masyhur di seluruh penjuru dunia Islam. Imam Al-Ghazali ini tinggal di istana hingga tahun 484 Hijriah. Saat ditunjuk untuk memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad, ia itu segera menuju Irak untuk melaksanakan tugas itu. Al-Ghazali itu mendatangi kota Baghdad saat berusia 34 tahun. Nah, kemudian pada bulan Zulqa'dah tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali meninggalkan kota Baghdad, terus menunaikan ibadah haji dan pergi ke Syam. Lalu ia tinggal di sana selama 10 tahun, yang sebagian besar waktunya itu ia gunakan di Baitul Maqdis. Di sana ia banyak melakukan ulzah, kalwat, riyadah, dan muhajadah nafsi atau membersihkan jiwa serta memurnikan hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sepanjang siang itu ia melakukan iktikaf di menara Masjid Damaskus. Setelah 10 tahun melakukan ulzah di Tus, Al-Ghazali itu hendak kembali melakukan ulzah pada tahun berikutnya. Namun karena desakan para penguasa yang berulang kali memintanya mengabdikan diri kepada masyarakat, Al-Ghazali ini akhirnya pergi ke kota Naisabur untuk kembali mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Kemudian hal itu terjadi di bulan Zulqa'dah tahun 499 Hijriah. Setelah itu Al-Ghazali itu tidak lama tinggal di Naisabur dan tidak lama pula mengajar di Madrasah Nizamiyah. Ia itu meninggalkan tempat itu dan kembali ke Tus. Di dekat rumahnya ia itu membangun sebuah madrasah untuk mencari ilmu yang menitik beratkan pada pengajaran tasawuf. Ia pun membagi waktunya untuk beberapa kegiatan, yakni menghafal Al-Quran, belajar bersama, mengajar para murid, serta melanggengkan sholat dan puasa. Hal itu dimaksudkan Al-Ghazali agar waktunya dan orang-orang yang ada di dekatnya itu tidak terbuang sia-sia. Kemudian akhir perjalanan Al-Ghazali ini ialah ketika ia memutuskan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian ia pun belajar kepada para ahli hadis dan mendalami Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Imam Al-Ghazali ini wafat di Tus pada hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, saran maupun tambahan, mohon disampaikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.